YouTube aku. Kali ini aku kasih pembahasan tentang pengembangan bahasa anak usia dini. Saya Almazia, NIM 42300210111. Video kali ini untuk memenuhi tugas UAS saya, mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini, dengan dosen pengampu Ibu Andini Hardiningrum, SPD MPD. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almazia, NIM 42300210111. Ya, ke inti video ini. Jadi, video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahasa anak usia dini. Yang mana nanti akan saya jelaskan semua tentang pengembangan bahasa anak usia dini dari mulai kecil sampai ke 6 tahun. Oke, ini data diri saya Almazia, NIM 42300210111 dari Prodi S1 PG PAUD semester 2 kelas reguler Universitas Nahdlatul Ulama. Untuk video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini. Pengertian perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, pengertian dari perkembangan bahasa Indonesia dini adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengembangan bahasa AUD atau anak usia dini dalam tulisan ini adalah upaya kita dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan anak usia dini dalam mengembangkan bahasanya, yang lebih difokuskan pada ruang lingkup pengembangan bahasa yang tertuang dalam satuan pendidikan TK, Taman Kanak-kanak. Pengembangan kemampuan berbahasa bagi anak usia dini bertujuan agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Konteks pengembangan bahasa meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dini. Dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak, guru dapat memilih strategi dan metode secara bervariasi. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan kemampuan berbahasa adalah kegiatan yang dapat menstimulasi kemampuan mendengarkan, berbicara, dan menulis. Adapun 5 tahap perkembangan bahasa anak usia dini. Pemahaman akan berbagai teori dalam perkembangan bahasa anak menurut para ahli yang sesuai dengan tingkat usia anak. Antara lain yaitu 1. Reflexive vocalization. Pada usia 0-3 minggu, bayi akan mengeluarkan suara tangisan yang masih berupa refleks. Berupa refleks itu yang seperti masih nangis. Nah, yang kedua, ada babbling. Pada usia lebih dari 3 minggu, ketika bayi merasa lapar atau tidak nyaman, ia akan mengeluarkan suara tangisan. Masih sama, usia 0-3 minggu, lebih dari 3 minggu, itu bayi akan mengeluarkan suara tangisan, tapi dengan beda makna. Itu yang ketiga, yaitu laling. Di usia 3 minggu sampai 2 bulan, mulai terdengar suara-suara namun belum jelas. Seperti gitu. Biasanya anak kecil suaranya gitu. Yang keempat ada ekolalia. Di tahap ini yaitu saat bayi menginjak usia 10 bulan, ia mulai meniru suara-suara yang ada didengar dari lingkungannya, serta ia juga akan menggunakan ekspresi wajah atau isyarat tangan ketika ingin meminta sesuatu. Seperti gitu. Kadang anak kecil kan gitu. Tapi kita sebaiknya mengajarkan yang baik. Ketika minta sesuatu, minta dengan baik. Misal kita mengajarkan minta dengan baik. Walaupun anak kecil belum begitu jelas mengucapkan, tapi alangkah baiknya kita mengajarkannya sejak dini. Supaya anak juga paham tentang bahasa dan cara berbicara dengan baik. Yang kelima ada true speech. Bayi mulai dapat berbicara dengan benar. Saat itu usianya sekitar 18 bulan atau biasa disebut batita. Namun pengucapannya belum sempurna seperti orang dewasa.
seperti anak-anak pada umumnya. Kan banyak anak-anak itu pada umumnya belum bisa berbicara dengan jelas. Pasti ada yang semisal kerupuk gitu, pasti anak kecil bilangnya pupuk, atau semisal kucing, pasti anak kecil belum bisa menyebut kucing, tapi dengan suaranya seperti meong. Oke, menurut Elias Jong, tahun 1994, perkembangan bahasa dimulai sejak bayi dan mengandalkan perannya pada pengalaman, penguasaan, dan pertumbuhan bahasa. Anak belajar bahasa sejak masa bayi. Sebelum belajar berbicara, mereka berkomunikasi melalui tangisan, senyuman, dan gerakan badan. Belajar bahasa sangat krusial terjadi pada usia sebelum 6 tahun. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini merupakan wahana yang sangat penting dalam mengembangkan bahasa anak, sehingga kondisi ini bisa memfasilitasi pengembangan keterampilan berbahasa pada anak usia dini. Oke, cara untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak ada 7, yaitu 1, ajak komunikasi anak terus-menerus. Walaupun masih bayi, kita sebagai orang tua bisa mengajak komunikasi anak terus-menerus. Jadi, anak akan mendengarkan, tapi mereka belum bisa mengucapkan. Tapi mereka pasti mendengar, dan lama-kelamaan mereka pasti hafal dan bisa melakukannya. Yang kedua, mainkan game yang interaktif. Game yang menimbulkan seperti pertanyaan atau apa, yang ada suaranya, kan banyak sekarang permainan yang ada suaranya. Yang ketiga, bicara dengan lebih lambat dan jelas. Kita sebagai orang tua, kalau berbicara dengan anak kecil, jangan terlalu cepat. Jadi kita lambat, pelan, dan jelas. Sehingga anak-anak paham dengan bahasa yang kita ucapkan. Karena kalau kita terlalu cepat juga, anak nggak akan paham dengan bahasa kita. Oke, yang keempat, ajak membaca dari usia dini. Walaupun mereka belum bisa membaca, sebenarnya kita dengan membacakan dongeng, nah, itu anak akan perkembangan bahasanya akan lebih meningkat. Oke, yang kelima, hindari pertanyaan. Jadi, misal ada hewan kucing lewat, terus anak bilang, meow, jangan ditanyakan, benar itu kucing, gitu. Iya, itu kucing ya, biar anak lebih paham dan lebih dapat mencerna, biar cepat bisa berbicara. Semakin kita bertanya, anak tidak semua sama. Jadi, kadang anak itu yang masih kecil itu nggak suka dengan pertanyaan. Nah, jadi jangan terlalu sering memberi pertanyaan, walaupun kita sebenarnya mengajarkan, tapi baiknya dihindari saja. Yang keenam, hindari mengkritik anak. Nah, jika anak menyebut sesuatu, walaupun mereka salah, sebaiknya kita benarkan dengan baik. Jangan mengkritiknya. Karena mereka itu masih belajar. Mereka itu belajarnya itu bertahap. Jadi jangan ingin seperti kita yang langsung tahu. Oke, yang ketujuh, biarkan anak memimpin percakapan. Nah, di sini biarkan anak bercerita kepada orang tua dan dia memimpin percakapan. Biasanya ini dari umur 4 atau 6, 4 sampai ke 6 tahun. Mereka pasti kalau sudah bisa berbicara, mereka akan bercerita. Misal, tadi di sekolah gini-gini, Bu. Pasti gitu kan. Oke, lanjut. Tahap perkembangan bahasa pada anak usia dini. Perkembangan bahasa anak usia dini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pralinguistik dan linguistik. Perkembangan bahasa anak dimulai sejak saat ia dilahirkan. Yang pertama, tahap pralinguistik adalah tahap awal di mana si kecil mencoba melakukan komunikasi saat ia berusia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, cara ia melakukan komunikasi adalah dengan menangis, menjerit, dan tertawa. Tahap pralinguistik ini berlangsung sejak anak lahir sampai berumur 12 bulan. Pada umur 0 sampai 2 bulan, anak hanya mengeluarkan bunyi-bunyi refleks.
untuk menyatakan rasa lapar, sakit, dan ketidaknyamanan yang menyebabkan anak menangis dan rewel, serta bunyi vegetatif yang berkaitan dengan aktivitas tubuh, seperti batuk, bersin, sendawa, menelan makanan, dan tegukan ketika menyusui. Yang kedua, pada umur 2-5 bulan, anak mulai mendekut dan mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi-bunyi mirip konsonan. Yang ketiga, pada umur 4-7 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi agak utuh dengan durasi rentang waktu yang lebih lama. Bunyi mirip konsonan atau mirip vokalnya lebih bervariasi. Yang keempat, pada umur 6-12 bulan, anak mulai berceloteh. Celotehnya berupa reduplikasi atau pengeluaran konsonan dan vokal yang sama seperti ba, 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 atau ma, ma, da. Vokal yang muncul adalah dasar A dengan konsonan hambat labiat B, B, nasal M, N, G, dan alveolar T, D. Selanjutnya, celotehan reduplikasi ini berubah lebih bervariasi. Oke, tahap yang kedua yaitu tahap linguistik. Pada tahap ini, si kecil sudah dapat mengucapkan kata-kata yang menyerupai ucapan orang dewasa. Hal itu berbeda dengan tahap pralinguistik yang dimana si kecil sudah mulai belajar berbicara. Ya, pada usia 1 hingga 3 tahun, si kecil sudah mulai dapat mengucapkan kata pertamanya, walaupun belum dengan kalimat yang lengkap. Nah, pada usia 3-4 tahun, perkembangan bahasa si kecil terus mengalami peningkatan. Pada usia 4-5 tahun, perkembangan bahasa si kecil semakin meningkat pada usia tersebut. Jadi, cara bicara si kecil akan lebih jelas ketika di usia 4-5 tahun. Perkembangan linguistik atau linguistic development anak adalah perkembangan berbahasa yang terjadi pada anak, khususnya balita. Sebenarnya, perkembangan linguistik ini akan terus berlangsung hingga anak berusia 8 tahun. Perkembangan linguistik pada anak biasanya terjadi melalui beberapa tahapan. Sangat jarangnya terjadi sekaligus. Adapun tahapan tersebut terjadi dengan urutan yang konsisten atau sekuensial. Pada dasarnya, anak tidak butuh pembelajaran bahasa secara eksplisit. Artinya, Anda tidak perlu mengajarkan anak mengatakan ibu seperti guru mengajari muridnya. Jadi, kita latih terus, anak itu, semisal kita pancing. Hai sayang, ini ibu. Jangan gitu. Kita berbicara seolah-olah mereka paham. Pastinya kita berbicara, kita bercerita. Si kecil tidak akan menjawab karena mereka belum bisa berbicara. Dari kecil sampai ke dewasa, sampai umur 2 tahun atau 1 tahun, mereka ketika bisa berbicara, ketika bisa mengeluarkan suara atau bahasanya, lama-kelamaan pasti si kecil bisa mengucapkan kata ibu atau ayah dengan sendirinya, tanpa dengan paksaan. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja materi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, karena saya juga masih belajar, kita belajar bersama-sama. Itu materi dari saya. Saya pamit undur diri. Apabila saya ada salah ucapan atau kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Almazia, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.